Ini adalah contoh konseling yang salah. Konselor tidak berdiri, mempersilahkan hanya dengan duduk. Permisi, dengan Rita ya? Iya, silakan masuk. Langsung ya, kabarnya gimana kabarnya? Konselor seperti belum siap sepenuhnya. Konselor langsung bertanya kepada klien tentang apa masalah yang dialami hingga sampai ke ruang konselor. Ada masalah apa ya? Kok tiba-tiba ke sini? Oh iya, jadi saya mau bercerita terkait permasalahan saya yang menjadikan saya itu sangat emosi sekali di diri saya belakangan ini. Saya ada permasalahan. Posisi tangan konselor yang tidak siap, tegang dan kaku. Ekonomi saya ini tidak sesuai. Konselor dengan tidak nyaman dengan pendapatan dirinya saya, sendiri. sehingga saya itu sering emosi dan melampiaskan kemarahan saya ke suami dan Konselor langsung menyerang klien dengan larangan dan saran yang terkesan menyalahkan. Oke, menurut saya Anda harus menahan emosi. Nggak boleh langsung emosi. Terus bagaimana caranya kalau tidak boleh emosi? Apakah ada saran? Gini ya harus menahan. Gimana lagi? Konselor banyak menyalahkan klien tanpa memikirkan perasaan klien. Dengan ya itu tadi, dengan tidak melihat anaknya secara langsung atau tidak melakukan hal-hal yang bikin tambah marah gitu. Oke, ya. Kedepannya akan saya praktekkan. Oke. Semoga di lain pertemuan bisa lebih emosinya lebih berkurang lagi. Ya, terima kasih ya. Silakan. Silakan. Ini adalah konseling yang benar. Konselor menyambut klien dengan baik dan ramah. Bintang. Betul, selamat datang. Silakan duduk. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Konselor tidak langsung bertanya Gimana kabarnya hari ini, Bu? pada klien tentang permasalahan yang tengah dialami klien. Ya, agak gimana gitu. Oh ya. Kesini tadi naik apa ya? Saya pakai kendaraan pribadi, berangkat sendiri naik sepeda motor. Sebelumnya sudah ada janji dengan saya? Iya, kemarin saya menghubungi asisten Bintang untuk temu jadwal. Alhamdulillah kok hari ini di calling. Iya, alhamdulillah emang jadwalnya terbagi-bagi. Posisi tangan konselor tidak tertutup yang Bintang. membedakan. Konselor terbuka pada setiap cerita klien. Yang mana Bu Melisa bisa menceritakan segala hal yang ingin Bu Melisa sampaikan ke saya, dan saya dengan senang hati bisa mendengarkan Bu Melisa. Konselor sudah selesai dengan dirinya sendiri sehingga fokus pada cerita Saya harap klien. setelah bertemu jenengan bisa mengatasi masalah yang saya hadapi. Jadi Bintang, saya ini mau berkonsultasi terkait problem saya, terkait apa yang menjadi kegundahan saya. Saya ini adalah anak yang mana sudah berkeluarga dan saya juga punya tanggungan orang tua. Di sini saya adalah seorang guru yang mana saya itu gajinya itu tidak seberapa Bintang, tapi saya harus dihadapi dengan permasalahan perekonomian yang memberatkan saya, dan itu yang menjadi faktor saya itu mudah emosi dan seringkali melampiaskan emosi saya itu kepada anak saya, kepada suami saya kalau saya jengkel, atau kalau saya sedang pusing karena memikirkan perekonomian keluarga. Saya tuh sering banget seperti kayak membentak-bentak suami saya seperti itu. Dan saya itu juga masih belum tahu gimana caranya mengendalikan emosi saya ini, Bintang. Saya itu sangat kebingungan sekali dengan dengan masalah saya ini. Satu sisi saya sebagai anak, saya juga harus
bertanggung jawab kepada orang tua saya. Kebetulan kedua orang tua saya itu kan tidak bekerja bintang. Dan satu sisi saya itu juga harus menjadi seorang istri yang patuh. Kalau saya memberikan orang tua saya uang, apa enggak saya harus memberikan uang juga ke mertua saya bintang? Itu yang menjadi problem saya bintang. Kira-kira bagaimana cara agar saya itu bisa kayak bisa mengendalikan emosi dan juga bisa tenang dalam menghadapi permasalahan ekonomi ini bintang. Saya sangat bingung sekali karena apa? Saya takut nanti itu sampai kayak berbuat apa ya, kayak sampai melukai fisik anak saya gitu loh kalau saya marah. Konselor memastikan setiap cerita klien dengan mengulang singkat cerita klien. Baik, saya sudah mendengarkan setiap cerita dari Bu Melisa dan saya bisa memahami Bu Melisa akhir-akhir ini merasa bingung, cemas, dan juga emosi yang kadang juga meledak karena masalah ekonomi yang tidak bisa stabil, yang belum bisa stabil dan tidak bisa dan bingung terhadap orang tua dan juga orang tua. Oke, baik. Jadi benar Bu Melisa sekarang sedang sedih, sedang bingung, sedang cemas dan emosi kadang meluap-luap. Menurut Bu Melisa, bagaimana juga dengan respon keluarga Bu Melisa? Dan itu juga berjalan berapa lama? Ya, kebetulan saya itu kan menikah tahun 2021. Ketika itu orang tua saya perekonomiannya masih baik-baik saja. Tapi memasuki pernikahan saya masuk ke 2 tahun, berjalan 2 tahun, bapak ibu saya itu sudah mulai tidak bekerja. Akhirnya mau nggak mau saya juga harus memberikan nafkah untuk keluarga saya. Sedangkan income yang saya peroleh itu tidak seberapa. Dan saya juga sekarang punya tanggungan anak yang mana harus memberikan susu dan lain sebagainya. Kalau dulu saya fan-fan aja Bu, kalau memberikan orang tua atau mertua karena kan belum ada tanggungan anak. Kalau sekarang saya harus memberikan orang tua, mertua dan ketambahan tanggungan anak, itu saya sangat berat sekali. Hampir setiap bulan itu selalu minus Bu. Jadi itu yang membuat saya itu kayak stres dan mudah emosi. Baik. Oh begitu. Lalu dari respon suaminya jenengan gimana? Alhamdulillah, so far baik-baik saja, menerima karena ya memang kenyataannya orang tua saya juga kekurangan. Tapi dari saudara, apakah jenengan atau suami punya saudara yang mana itu bisa membantu menanggung keluarga jenengan? Ya kalau dari saudara itu ya ngasihnya nggak bisa per bulan, karena juga punya tanggungan keluarga sendiri. Jadi kalau ngasih orang tua saya ya cuma ketika pas lebaran saja. Namun kan kebutuhan orang tua itu kan ya setiap harinya ada. Jadi kira-kira gimana ya Bintang ya? Saya sangat pusing. Mungkin kalau permasalahan ekonomi ya saya harus mencari solusi dengan menambah pekerjaan yang lain. Cuma cara mengendalikan emosi saya sangat bingung sekali. Saya takut melukai anak Konselor saya. memberikan saran tanpa menyalahkan klien. Oke, baik Bu Melisa. Dari apa yang sudah jenengan sampaikan terkait bagaimana Bu cara saya mengontrol emosi saya agar tidak menyakiti anak saya, tidak menyakiti suami saya. Ini ya Bu Melisa, setiap manusia itu punya emosinya sendiri-sendiri, punya batas emosi sendiri-sendiri, punya tingkatan emosi sendiri-sendiri. Dan kita juga tidak bisa menyamaratakan antara emosi satu orang dan emosi yang lainnya. Mungkin saja emosi Bu Melisa berbeda juga dengan emosi orang lain. Saran saya, jikalau Bu Melisa sedang tidak baik-baik saja dan takut untuk menyakiti anak Bu Melisa atau keluarga ketiga Bu Melisa lebih baik dengan bertemu dulu dengan anggota keluarga Bu Melisa
ada dengan anak Bu Melisa. Untuk waktu itu saja, untuk waktu jenengan, waktu emosinya jenengan ledak-ledak, jenengan bisa alihkan entah itu ke memasak atau ke hobi yang jenengan suka, atau dengan kalau secara Islam bisa dengan berwudu, sholat. Karena kalau Bu Melisa bertemu langsung dengan anak Bu Melisa dalam keadaan tidak baik-baik saja, menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti itu. Jadi kedepannya saya akan menerapkan apa yang disampaikan oleh Intan. Semoga dengan cara itu saya bisa mengurangi emosi saya. Konselor dan saya menjadwalkan bisa pertemuan mengurangi emosi dengan saya. klien di tahap selanjutnya. Oke. Oke. Oke, baik Bu Melisa, karena sesi konseling Bu Melisa sudah habis dan sudah ditunggu oleh konseling selanjutnya. Untuk kedepannya Bu Melisa bisa datang di sesi selanjutnya pada saya dengan jadwal yang sudah ditentukan, ya. Terima kasih ya Bu ya, sudah membantu saya. Konselor menutup sesi konseling dengan ramah dan baik. Semuanya harus yang baik-baik saja. Siap ya.